Bagian 9. Perbedaan pria dan wanita. Ketika menghadapi masalah, wanita biasanya hanya ingin didengarkan saja. Ia bercerita kepada orang lain dan menyampaikan masalah yang ia alami. Alih-alih langsung berpikir untuk mendapatkan solusi, ia justru merasakan masalah tersebut dalam waktu yang lama. Hal itu berbeda dengan pria yang akan menyepi untuk mencari solusi ketika ia menghadapi masalah. Ia tidak tertekan melainkan hanya terprovokasi oleh masalah tersebut. Dan ketika ia sudah menemukan jalan keluarnya, maka ia kembali normal seperti sedia kala. Apa saja perbedaan lainnya di antara pria dan wanita? Berikut ini penjelasannya untuk Anda. Dr. Paul Popeno, pendiri American Institute of Family Relations di Los Angeles, Amerika Serikat, menemukan beberapa perbedaan biologis di antara pria dan wanita. Menurutnya, wanita mempunyai keadaan vitalisasi jasmani yang lebih bugar daripada pria. Mungkin karena susunan kromosomnya yang unik, di AS wanita hidup lebih lama, 4-8 tahun dibanding pria. Pria dan wanita memiliki perbedaan dalam struktur kerangka. Wanita mempunyai kepala yang lebih pendek, wajah yang lebih lebar, dagu yang lebih menonjol, kaki yang lebih pendek, dan badan yang lebih panjang daripada pria. Ia juga memiliki ginjal, hati, dan perut yang lebih besar, tetapi paru-parunya lebih kecil dibanding pria. Wanita memiliki fungsi yang unik dan penting. Ia mengalami haid, mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Wanita mempunyai hormon yang jenisnya berbeda-beda dan jumlahnya lebih banyak daripada hormon pria. Kelenjar gondok wanita lebih besar dan lebih aktif, serta akan membesar pada masa haid dan masa mengandung. Oleh karena itu, ia lebih rentan terhadap penyakit gondok, namun kuat terhadap dingin. Berhubungan dengan kulitnya yang halus, tubuh wanita hampir tidak memiliki rambut, sedangkan darahnya lebih banyak mengandung air. Sel darah merahnya 20% lebih sedikit daripada sel darah merah pada pria. Lantaran sel darah merah memasok oksigen kepada tubuh, maka wanita lebih mudah letih dan jatuh pingsan. Detak jantung wanita rata-rata 80 per menit, sedangkan detak jantung pria adalah 72 per menit. Tekanan darah pada wanita 10 angka lebih rendah daripada pria, berbeda dari menit ke menit. Ia cenderung lebih terhindar dari penyakit darah tinggi, setidaknya hingga sesudah menopause daripada pria. Pria rata-rata memiliki 50% lebih banyak tenaga kasar daripada wanita, 40% dari berat tubuh pria adalah wanita, sedangkan wanita hanya 23%. Ia mempunyai kapasitas vital yang lebih tinggi daripada wanita. Ia juga tidak tahan suhu panas dibanding wanita yang metabolismenya menurun lebih lamban dan lebih rendah. Perbedaan emosional. Pria tidak terampil membaca emosi dan pikiran wanita. Dr. Larry Cahill dari University of California at Irvine, AS mengatakan, kita selalu berasumsi bahwa cara otak pria mengelola emosi itu sama dengan wanita, tapi ternyata tidak. Bagian dari korteks limbik yang terlihat dalam respon emosional para pria lebih kecil daripada wanita. Selain itu, menurut para peneliti McMaster University, pria memiliki densitas neuron yang lebih kecil di area lobus temporal yang berhubungan dengan pengolahan bahasa. Secara umum, pria tidak severbal wanita. Sebagian besar dari korteks atau lapisan luar otak yang berperan dalam mengenali dan menggunakan isyarat bahasa lebih tipis pada pria daripada wanita. Studi yang dilakukan Dr. Godfrey Bergson dari Johns Hopkins University pun menunjukkan bahwa dua area di lobus frontal dan temporal yang memainkan peran penting dalam pemrosesan bahasa lebih kecil pada pria wanita itu, kata Dr. Khalil. Tangkas dalam menerima isyarat atau kata-kata yang diberikan. Sebaliknya, pria tidak begitu. Menurut penelitian dari McGill University, otak pria memproduksi serotonin atau senyawa kimia yang mempengaruhi mood 50% lebih banyak daripada otak wanita. Studi juga menunjukkan bahwa pria lebih jarang mengalami depresi ketimbang wanita karena pria lebih mudah mengalihkan perhatiannya dari stres. Jika ia mengatakan baru saja kehilangan pekerjaan dan tidak terlihat sedih, tidak berarti ia tak punya hati atau tidak bertanggung jawab. Ia hanya tidak ingin memikirkannya terlalu banyak berkat serotonin di dalam sistemnya. Wanita memiliki kecenderungan lebih personal daripada pria. Ia memiliki hasrat dan perasaan yang kuat terhadap orang, sehingga ia lebih menikmati dalam membangun hubungan.
Sebaliknya, pria lebih berorientasi pada pikiran praktis, kesimpulan yang logis, dan penaklukan. Ia tidak terlalu suka atau kurang berminat membangun hubungan yang akrab. Ia juga kurang memiliki pengetahuan dalam membangun hubungan yang sehat dan berhasil. Wanita tidak menyukai persaingan karena hubungan-hubungan dekat, mesra, intim, dan penuh kasih tidak dihasilkan di dalam kompetensi. Oleh sebab itu, pria muda harus sadar bahwa kekuatan wanita adalah membangun hubungan yang alamiah. Wanita menjadi bagian yang akrab dari orang-orang yang ia kenal dan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Ia masuk dalam kesatuan dengan lingkungan sehingga ia tidak takut jika ia terlalu sering berpindah rumah, apalagi jika pindahnya mendadak. Bagi wanita, perubahan adalah hal yang menakutkan. Ia membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri di tempat baru. Bandingkan dengan pria yang begitu mudah menyesuaikan diri. Bahkan seringkali dalam hitungan menit setelah mendapatkan pengertian yang menguntungkan dari perubahan tersebut. Wanita menemukan identitasnya dalam hubungan akrab, sedangkan pria mendapatkan identitasnya dari pekerjaan. Wanita mengekspresikan permusuhan dengan kata-kata, namun pria menunjukkannya dengan kepalan tangan, perhatian, dan kepercayaan. Kadang-kadang, pria sulit memahami bahwa salah satu kebutuhan dasar bagi wanita adalah perhatian. Wanita merasa bahagia dan dicintai bila pasangannya mendengarkan dengan tulus cerita-ceritanya dan perhatian-perhatian manis lainnya. Sebaliknya, kadang-kadang wanita lupa bahwa pria pasangannya membutuhkan kebebasan dengan cara dipercaya akan kemampuan-kemampuannya. Wanita lebih banyak mengatur pria meski sebenarnya ia bermaksud menunjukkan kepeduliannya kepada pria. Apabila seorang pria menghargai perasaan-perasaan yang dialami wanita dan memperhatikan kesejahteraannya, maka wanita akan merasa sangat dicintai oleh pria. Hal itu bisa ditunjukkan melalui kepekaan seorang suami terhadap kebutuhan-kebutuhan sang istri. Misalnya membantu pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak-anak bila ia memiliki istri yang bekerja. Kemampuan mendengarkan yang baik juga menunjang kualitas hubungan pria dan wanita. Harga diri seorang pria akan terjaga dengan baik apabila wanita menaruh kepercayaan dan kemampuan-kemampuannya. Jika pria mendapatkan kepercayaan penuh dari wanita, maka ia akan mampu menjadi dirinya yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Ia mampu menunjukkan kehebatannya setelah ia mendapatkan kepercayaan dari wanita. Rasa hormat dan penghargaan. Wanita sangat bahagia bila pria menjadikannya sebagai skala prioritas. Jika pria tidak membalas pesan singkat melalui ponsel, mengabaikan telepon dan tidak menelpon balik, maka wanita akan merasa diabaikan olehnya. Di sisi lain, pria akan merasa berarti bila wanita mengakui telah menerima manfaat darinya dan menghargai kehebatannya. Bila pria merasa telah diberi penghargaan yang cukup, maka ia akan terdorong untuk memberi lebih banyak. Hal itu dapat dilakukan oleh wanita yang memberikan pujian atau mengapresiasi bantuan yang telah diberikan pria, seperti merenovasi rumah, memperbaiki keran bocor, mengantar berbelanja, dan lain-lain. Jaminan dan dorongan. Pria perlu berulang kali memberikan penegasan kepada wanita bahwa ia memahami, menghormati, memperhatikan, dan menyayangi wanita. Ia sadar bahwa ia seringkali keliru menganggap perhatiannya untuk wanita itu sudah cukup. Ia juga menyadari wanita memerlukan jaminan bahwa dirinya dicintai oleh pria. Oleh karena itu, ia meyakinkan sang wanita secara berulang-ulang. Di sisi lain, pria sangat membutuhkan dorongan dari wanita. Sikap membesarkan hati yang dilakukan wanita akan memberikan harapan dan keberanian sang pria. Dorongan-dorongan psikologis yang diberikan wanita mampu menjadikannya pribadi yang sebaik-baiknya. Perbedaan intuitif. Berikut ini sebuah contoh. Johan bermaksud menginvestasikan lebih dari $50.000 AS dalam sebuah kesempatan bisnis yang menurutnya pasti menguntungkan. Ia telah meneliti dari semua sudut pandang investasi tersebut dan menyimpulkan bahwa ia pasti berhasil. Setelah menandatangani kontrak, John menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Namun istrinya merasa tidak sejahtera. Johan menganggap kegelisahan istrinya pun marah. Sang istri tidak bisa mengungkapkan alasannya. Ia hanya menangkap ada sesuatu yang tidak baik dalam rencana Johan. Akhirnya, Johan mengalah dan kembali menemui pihak yang bersangkutan dan meminta uangnya kembali. "Anda gila," kata sang investor. Intuisi istri Johan berhasil menyelamatkan uang sekitar $50.000. Intuisi itu juga menghindarkan Johan dari penjara karena sang investor kemudian didakwa bersalah dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Menurut tim peneliti dari Stanford University yang dipimpin oleh dua pakar neuropsikolog yaitu MC Guinness dan Triban, wanita memang mampu menangkap pesan-pesan di bawah alam sadar secara lebih cepat dan akurat. Intuisi ini berdasar pada suatu proses mental di luar kesadaran sehingga wanita tidak sanggup menerangkan secara spesifik perasaan mereka. Perbedaan seksual. Dorongan seksual pada wanita cenderung berhubungan dengan siklus haid, sedangkan dorongan seksual pada pria cukup konstan. Hormon testosteron merupakan faktor utama yang menstimulasi dorongan seksual. Wanita lebih banyak distimulasi oleh sentuhan oleh kata-kata romantis. Ia lebih tertarik dengan kepribadian seorang pria, sementara pria tertarik pada apa yang dilihatnya. Pria tidak membeda-bedakan kepada siapa ia tertarik secara fisik dan tidak membutuhkan banyak waktu pemanasan untuk melakukan hubungan seks. Namun, wanita seringkali membutuhkan waktu berjam-jam untuk pencapaian emosional dan mental sebelum memutuskan melakukan hubungan seks. Cara berkomunikasi. Pria memiliki cara berkomunikasi yang berbeda daripada wanita. Di bawah ini hal-hal yang tidak diperhatikan oleh pria dalam berkomunikasi, sehingga ia mengalami kesulitan dalam memahami wanita. 1. Sulit berbicara tentang emosi. Biasanya pria mengalami kesulitan dalam membicarakan perasaan sendiri, dan ini bukanlah kesalahannya. Sejak usia dini, laki-laki tidak sepandai perempuan dalam bersosialisasi dan mengekspresikan emosi. Menurut George L. Caraballo, seorang terapis kesehatan dan co-kreator Viva Wellness, bahwa pria yang tidak dibesarkan dengan menjunjung tinggi emosinya, pria diidentikan dengan kekuatan sehingga meluapkan emosi dianggap bukan sesuatu yang jantan. Akibatnya, mereka kesusahan membahas tentang emosinya ketika mereka bertambah usia. Sementara itu, wanita cenderung menginginkan pria untuk lebih terbuka dan menunjukkan sisi rentannya. Ia juga menginginkan pria yang terlihat kuat. Masalahnya, pria hanya mengetahui perasaannya kepada wanita dan tidak sebaliknya. Sulit mencerna ucapan dari wanita. Salah satu aspek komunikasi yang menjadi masalah bagi pria adalah ketika ia berbicara berterus terang dengan wanita. Wanita sulit mengatakan tentang apa yang sebenarnya ia inginkan, sebab ia diajarkan untuk menjadi baik dan tidak meminta banyak hal. Wanita seringkali mengatakan, "Aku mendengar ada restoran yang baru buka," untuk memberikan sinyal bahwa ia ingin pergi ke sana. Ia tidak terbiasa dengan pernyataan langsung seperti, "Ayo pergi ke restoran baru itu pada hari Jumat ini." 3. Sulit untuk mendengarkan. Ketika berbicara dengan wanita, biasanya pria akan semangat membahas secara panjang dan lebar tentang pemikiran, opini, serta perasaannya. Pada saat itulah wanita perlu memberikan ruang baginya. Sebaliknya, pria mengalami kesulitan untuk mendengarkan apa yang diinginkan oleh wanita. Akibatnya, komunikasi di antara mereka pun bermasalah. 4. Pertanyaan yang sulit. Pertanyaan-pertanyaan sulit yang dilontarkan wanita seringkali tidak bisa dijawab oleh pria. Misalnya pertanyaan, "Apakah baju itu membuatku terlihat gendut?" Sesungguhnya wanita kadang-kadang tidak percaya bahwa pria selalu menganggap ia cantik atau pintar. Wanita melihat ketidaksempurnaan dan memaksa pria untuk melihat sisi tersebut. Uniknya, pada saat yang sama, ia ingin pria membuatnya merasa lebih baik dan memberikan jawaban yang sesuai dengan kemauannya. Wanita lebih sering berbohong. Menurut sebuah polling, wanita lebih sering berbohong daripada pria. Wanita lebih lihai berdusta dan lebih sering melakukannya dibanding pria. Polling tersebut mengambil kesimpulan hasil bahwa wanita ternyata 2 kali lipat lebih sering berbohong dibandingkan pria. Survei yang dilakukan oleh perusahaan asuransi itu menemukan bahwa kebohongan dilakukan untuk menjaga perasaan orang lain, menghindari masalah, atau untuk mempermudah menjalani hidup. Tentu saja, pria maupun wanita pernah berbohong, namun wanita ternyata mempunyai lebih banyak alasan untuk berbohong. Salah satu alasannya adalah karena wanita adalah makhluk yang berperasaan. Dorongan alami secara biologis itu dimiliki wanita sebagai kemampuan dasar mengasuh anak. Ia lebih peka dan lebih kuat terhadap rasa empatinya, sehingga lebih sering memikirkan menjaga perasaan diri sendiri dan orang lain. Dan untuk menjaga perasaan orang lain tersebut, salah satu caranya adalah dengan berbohong. Kebanyakan wanita lebih memilih berkata bohong namun tidak menyakiti hati, daripada berkata jujur namun melukai orang lain. Umumnya, kebohongan yang dikatakan adalah masalah-masalah ringan, seperti
"Duh, cantiknya yang baru saja liburan," atau "Sekarang agak kurus ya." Pujian-pujian yang melibatkan perasaan itulah yang sering dikatakan oleh wanita. Kadang-kadang pria sulit memahami bahwa salah satu kebutuhan dasar bagi wanita adalah perhatian.